Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial berikutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk menampilkan poin-poin yang harus kalian tampilkan atau poin-poin yang harus kalian print untuk penilaian hasil kerja Mayop. Di sini akan Ibu perlihatkan hasil kerja yang harus di-print ini untuk keperluan UKK. Di sini yang harus kalian pelajari untuk cara menampilkan, di sini ada 14 poin. Kita akan bahas satu persatu. Poin yang harus ditampilkan yang pertama adalah data awal perusahaan. Khusus untuk data awal perusahaan ini tidak perlu di-print karena untuk data awal perusahaan dengan melihat kop dari masing-masing per item selain data awal perusahaan, kita sudah bisa menentukan data awal perusahaan yang sudah kalian buat itu sudah benar atau belum. Yang kedua adalah menampilkan account list. Untuk menampilkan account list atau menampilkan daftar akun, kita pilih, sebelumnya Ibu tekankan di sini, segala sesuatu yang akan kita tampilkan, kita pilih seluruhnya adalah berasal dari klik report di sini. Yang kedua tadi adalah menampilkan account list, maka caranya klik report, kemudian di bagian account, pilih account list summary. Kita pilih customize untuk memastikan benar, karena tidak ada periode berarti kita tampilkan display. Demikian, ini adalah tampilan dari daftar akun yang sudah kita buat. Kalau hanya untuk menampilkan berarti cukup sampai tampil ini saja, tapi kalau kalian mau belajar untuk ngeprint, siapa tahu di rumah ada print, maka ini tinggal kalian klik print, tombol yang ada di bawah nih, yang ada di tengah ada gambar printer, klik print di sini untuk mencetak laporan. Jika sudah, kita klik close. Langkah yang ketiga, menampilkan customer list summary dan supplier list summary. Yang ketiga menampilkan daftar pelanggan dan yang keempat menampilkan daftar supplier. Maka untuk menampilkan di sini masih di report kartu piutang dan kartu utang, maka ada di card. Kita pilih card list summary, customize. Yang pertama yang akan kita tampilkan adalah kartu piutang, berarti di card tipe di sini kalian rubah menjadi customer. Display untuk menampilkan. Nah, ini adalah kartu piutang. Untuk menampilkan kartu utang, jika mau di print sama ya, tinggal print di sini. Kemudian kalau untuk menampilkan kartu utang caranya adalah sama. Di card, kemudian card list summary, customize, tipenya dari customer kita rubah menjadi supplier. Kemudian tampilkan display. Nah, maka akan muncul tampilan dari kartu utangnya. Jika ingin mau mencetak, silahkan klik print. Jika hanya menampilkan, berarti ini sudah tampil. Kemudian kita close jika ingin keluar. Yang berikutnya adalah item list summary atau kartu persediaan. Langkah untuk menampilkan masih di report. Persediaan berarti berada di tab inventory. Kalian pilih item list summary. Pilih customize. Tampilkan display. Maka akan tampil kartu persediaan, di mana saldo akhir dari persediaan adalah sebesar
56.500.000. Jika ingin mencetak, silahkan klik print. Close untuk menutup. Yang berikutnya adalah jurnal. Di sini yang pertama, yang poin ke-6 adalah cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Yang ke-7 cash disbursement journal, berarti jurnal pengeluaran kas. Yang ke-8 adalah sales and receivable journal, jurnal penjualan. Yang ke-9 adalah purchase and payable journal, jurnal pembelian. Dan yang ke-10 adalah general journal atau jurnal umum atau penyesuaian. Jurnalnya ada 5. Maka untuk menampilkan jurnal, langkah pertama pegang dulu kuncinya ada di mana. Kemudian yang kedua yang perlu Ibu tekankan di sini untuk menampilkan jurnal, kuncinya atau fokuskan pada transaction jurnal. Contoh, yang pertama adalah menampilkan jurnal penerimaan kas. Kas berarti kuncinya ada di banking. Jurnal, fokuskan pada transaction jurnal. Di sini ada cash disbursement dan ada cash receipt. Penerimaan berarti cash receipt. Customize, periodenya dirubah dari 1 Desember 2013 ke 31 Desember 2013. Display untuk menampilkan, maka akan tampil dari jurnal penerimaan kasnya. Jika di sini angka terpotong, maka bisa kalian rubah, kembalikan ke screen report. Tempat Ibu ini agak sedikit masalah dengan screen reportnya. Jika kalian mau merubah besar kecilnya kolom, di bagian view di sini kalian ganti ke screen report, kemudian nanti di sini ada anak panah, bisa untuk tempat kalian menggeser, memperbesar atau memperkecil kolom. Silahkan coba ya. Kemudian jika ingin mencetak, klik print. Jika hanya ingin menampilkan, berarti cukup begini saja. Untuk keluar, close. Yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas, berarti kas kuncinya di banking. Fokuskan ke transaction jurnal, berarti di sini pengeluaran kas adalah cash disbursement journal. Pastikan periode akuntansinya tepat, lalu tampilkan. Jika sudah, cetak untuk klik print untuk cetak. Jika hanya menampilkan cukup sekian, kemudian close untuk menutup. Yang berikutnya adalah jurnal penjualan. Maka kuncinya ada di sales. Fokuskan ke transaction journal, cari transaction journal. Berarti yang dipilih adalah sales and receivable journal. Pastikan periodenya tepat 1 Desember 2013 ke 31 Desember 2013, lalu tampilkan. Demikian, close. Yang berikutnya adalah jurnal pembelian. Maka pilih di kuncinya di purchase. Fokus ke transaction journal. Pastikan periodenya tepat, tampilkan. Dengan cara yang sama, jika mau print silahkan print, jika tidak berarti hanya menampilkan, close untuk menutup. Yang kelima adalah jurnal penyesuaian atau jurnal umum. Jurnal umum kita buat lewat account, berarti pilih di bagian account. Fokuskan ke transaction journal. Cari transaction journal. General journal, pastikan periodenya tepat, lalu display. Nah, akan keluar dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Selesai.
Kemudian setelah jurnal, langkah selanjutnya yang harus kalian tampilkan adalah trial balance. Trial balance, maka langkahnya adalah di bagian account, pilih trial balance. Berarti hasil yang ini adalah setelah penyesuaian, maka hasil yang benar setelah penyesuaian nominalnya adalah sebesar nominalnya ya sebesar 1.718.483.600. Kita samakan, ternyata sama, 1.718.483.600 rupiah, sama antara manual dengan mayopnya. Jika untuk mencetak print, jika tidak untuk menampilkan, berarti sudah close untuk keluar. Yang berikutnya, yang harus kalian cetak berikutnya adalah laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya ada 3. Balance sheet ini untuk neraca, profit and loss ini untuk laporan laba rugi, statement of cash flow ini untuk laporan arus kas. Yang pertama dulu adalah balance sheet. Balance sheet berarti neraca. Neraca, kita klik di account. Ini ada balance sheet, maka kalian pilih di balance sheet. Ini balance sheet-nya. Yang dipilih adalah item yang paling atas, berarti standar balance sheet. Pastikan periodenya tepat, 31 Desember 2013, tampilkan display. Maka ketemu di sini adalah neracanya dibuat secara staffel. Kalau kalian mengerjakan secara manual, kalian kerjakan neracanya dengan bentuk skontro, sebelah menyebelah, sedangkan pada mayop dibuat secara staffel. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan profit and loss. Ini Ibu close dulu. Profit and loss sama, berada di account. Di sini ada profit and loss, pilih poin yang teratas, profit and loss accrual. Customize. Nah, khusus ingati baik-baik di bagian profit and loss untuk menampilkan di sini bukan dari Desember ke Desember, melainkan dari Januari ke Desember, karena di saldo sebelumnya sudah ada saldo pendapatan dan beban akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Jika yang kalian pilih di sini adalah Desember ke Desember, maka laporan tadi hanya akan menampilkan pendapatan dan beban yang diperoleh selama bulan Desember. Padahal kenyataannya sudah ada saldo sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Maka di sini khusus profit and loss, date from-nya rubah dari Januari dan berakhir di 31 Desember. Sekali lagi, untuk khusus profit and loss, date from rubah dari 1 Januari ke 31 Desember. Display. Di sini ketemulah labanya adalah sebesar laba setelah pajak 121.948.900 rupiah. Kita cross check dengan akuntansi manualnya. Di sini laba ruginya adalah sebesar 121.948.900 dan ternyata hasilnya adalah sama. Jika untuk kalian mau mencetak silahkan print, jika tidak cukup sekian berarti close. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas, kas berarti kuncinya ada di banking. Kemudian pilih laporan arus kas, statement of cash flow. Customize, kembalikan periodenya dari 1 Desember ke 31 Desember. Kemudian sekali lagi statement of cash flow periodenya adalah 1 Desember ke 31 Desember. Tampilkan di sini
ketemu laporan arus kasnya menggunakan metode tidak langsung. Hasilnya adalah terdapat di sini positif, berarti terdapat kenaikan arus kas sebesar 11.427.500.000. Kita cross check secara manualnya arus kasnya. Secara manual di sini ketemu terdapat kenaikan arus kas, hasilnya sama 11.427.500. Hanya bedanya di manual kita menggunakan metode langsung untuk arus kasnya, sedangkan pada Mayop akan otomatis tersaji dengan metode tidak langsung, tetapi hasilnya adalah sama. Close untuk keluar. Demikian langkah-langkah untuk menampilkan laporan keuangan pada Mayop. Untuk latihan, silahkan kalian belajar untuk mencoba cara menampilkan laporan keuangan pada Mayop. Jika di rumah ada printer, silahkan mencoba untuk print supaya nanti UKK lebih terlatih lagi untuk mengeprint laporan keuangan Mayop. Demikian video tutorial pembahasan soal PT Berkah sudah selesai. Kita berjumpa lagi di video tutorial untuk soal kasus berikutnya. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.